Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Handayani. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kepemimpinan Organisasi di Kantor Desa, yang merupakan tugas final MK Kepemimpinan. Baiklah, bab 1 pendahuluan pada bagian latar belakang ini. Dari berbagai literatur tentang kepemimpinan, teori yang dihasilkan oleh para teoritis atau para pakar itu disusun berdasarkan penelitian terhadap para pemimpin yang sukses. Teori-teori dimaksud baik yang klasik maupun modern, sehingga dapat dipergunakan oleh seorang pemimpin dengan memperhatikan pengikut dan situasi sosialnya. Salah satu tugas dari pemimpin adalah melaksanakan tugas pembangunan masyarakat yang dilaksanakan di berbagai tingkat, termaksud tingkat desa adalah tugas dan tanggung jawab kepala desa. Jadi, kondisi kepemimpinan organisasi kantor desa ini, pemimpinnya baik dan juga sangat perhatian kepada masyarakat, karena pemimpin ini termaksud ke dalam ciri teori kontingensi, di mana teori kontingensi ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhannya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya. Kepemimpinan kepala desa, yaitu kepemimpinan kepala desa sangat diperlukan dalam pembangunan di desa. Dengan kepemimpinan yang baik akan mampu meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Itu merupakan dari definisi kepala desa. Selanjutnya ada teori-teori dari kepemimpinan seperti teori kontingensi, teori transformasi, teori skansional, di mana teori kontingensi membahas tentang suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhannya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Jadi, banyaknya permasalahan yang terjadi di desa saya ini, pemimpinnya menyelesaikan masalahnya tergantung dengan situasi setempat, dan pemimpin desa juga banyak mengikut para anggota. Kedua, yaitu konsep kemampuan aparat desa. Konsep kemampuan dalam suatu organisasi pemerintahan desa memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengalaman terhadap pekerjaan. Di bab 3, metode penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode. Yang ada penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi ilmiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, studi, dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data dan tahap menarik kesimpulan atau tahap verifikasi. Di bab 4, pembahasan desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungan pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan suatu pemerintahan di bawah kabupaten atau kota. Pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara perangkat desa bernama Bapak Isman sebagai aparatur desa mengatakan bahwa keadaan organisasi sudah berjalan dengan semestinya, namun ada beberapa hal yang masih dianggap belum maksimal secara keseluruhannya. Permasalahan lainnya seperti di bidang keuangan. Kalau dari segi kepemimpinannya, yaitu pemimpin desa ini sudah dikategorikan dengan pemimpin yang bertanggung jawab, walaupun keadaan pemimpin sekarang ini masih dapat dikatakan baru menjabat sebagai PC Gampung beberapa bulan yang lalu, tapi melihat hasil kinerjanya sudah mulai maksimal dengan bantuan dari anggota perangkat desa ini. Oleh sebab itu, pemimpinnya masih bergantung dengan situasi.
Selanjutnya, bab 5 ini penutup. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahan hidup untuk mencapai kesejahteraan organisasi di kantor desa. Pemerintah desa telah diserahi dengan tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bertanggung jawab sepenuh dalam pencapaian tugas-tugas pembangunan. Tingkat motivasi kerja pegawai tergolong tinggi baik dari aspek karir maupun aspek kesejahteraan yang ditunjukkan oleh kecenderungan untuk berkomunikasi dan berprestasi disertai sikap optimis bagi kelanjutan karir bahwa merupakan dampak kualitas kepemimpinan kepala desa yang cukup baik. Sekian dari presentasi makalah saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.